alam ya'tikum nazir. Sadaqallahul azim. Saya kembalikan kepada MC. Oke, Masya Allah ya. Syukur pada Kak Zikri dan semoga kita semua juga mendapat pahala dan kebaikan juga nih. Nah, lalu untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua BEM Prodi Statistika, yaitu Kak Muhammad Rafli. Nah, pada Kak Rafli apa sudah terhubung nih Kak? Oke, suara saya terdengar ya, Fadlan? Ya, jelas Kak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Yang terhormat Kak Nazmi selaku Ketua Departemen Rohis dan juga pemateri pada acara Stataku kali ini, juga teman-teman panitia yang sudah merancang acara Stataku ini hingga terlaksana pada hari ini, dan juga teman-teman peserta dan kakak-kakak peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'ina wal murdina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik, sebelumnya saya izin untuk menyampaikan beberapa hal kepada teman-teman semua. Yang pertama, saya dari Departemen Rohis BMP Statistika UNJ yang telah menyelenggarakan acara Stataku ini dengan baik dan lancar. Juga kepada teman-teman peserta yang telah meluangkan waktunya untuk satu langkah lebih maju gitu, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua hal yang baik yang kalian lakukan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, yang kedua terkait Stataku atau Statistika Tahsin Quran ini merupakan program kerja baru yang diinisiasikan oleh Departemen Rohis Statistika FMIPA UNJ pada periode ini. Statistika Tahsin Quran atau Stataku ini insya Allah akan dilaksanakan sebanyak 4 kali yang dimulai pada hari ini. Stataku ini dilaksanakan yang insya Allah itu untuk memperbaiki dan memperindah bacaan Al-Quran teman-teman semua agar bacaan Al-Quran kalian sesuai dengan tajwid dan kaidah yang berlaku gitu. Walaupun mungkin dari teman-teman semua sudah fasih dalam baca Al-Quran, namun tidak ada salahnya kita terus belajar dan belajar gitu. Nah, bahwasanya ada sebuah hadis yang berbunyi utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi, yaitu tuntutlah ilmu dari buayan sampai yang liang lahat. Nah, semoga dari acara Stataku ini dan apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi diri kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang sebesar-besarnya kepada teman-teman peserta yang sudah menghadiri acara Stataku ini. Semoga niat baik yang kita kerjakan, yang kita laksanakan dapat menjadi sumber pahala untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik, cukup sekian sambutan atau beberapa hal yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC yang bertugas. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih kepada Kak Rafli atas sambutannya. Nah, saya juga sebelumnya ingin ingetin lagi nih pada teman-teman untuk jangan lupa isi presensi yang sudah dicantumkan ya di deskripsi grup, dan juga untuk yang tidak berkendala boleh banget nih on cam supaya lebih ramai lagi kita menang Ikhwan nih khususnya. Nah, kemudian sebelum kita lanjut pada penyampaian materi, izinkan saya nih memperkenalkan pemateri kita yang keren banget pada hari ini. Nah, pematerinya itu ialah Kak Muhammad Nazmi Hanif, dan beliau ini benar-benar luar biasa teman-teman ya, dan cukup terkenal juga karena kalau teman-teman tahu nih, misalnya teman-teman yang udah pernah nih sholat di Masjid Nurul Ikhwan yang di UNJ, selalu dipastikan Nazmi jadi imam ya. Masya Allah, suaranya juga luar biasa, bagus banget. Nah, jadi Kak Nazmi ini beliau lahir di Purworejo tanggal 7 Januari 2002,
kemudian beliau udah beragama seorang muslim, dan alamat rumahnya saat ini beliau tinggal di Jalan Kiai Ahmad Madani, nomor 118, Pondok Gede, Kota Bekasi. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, program studi statistika. Kemudian moto hidup yang beliau jalani ialah rencana Allah adalah yang terbaik. Nah, kemudian untuk riwayat organisasinya juga Masya Allah nih banyak banget. Mulai dari ada Kolor Iwan, Salim FIPA tahun 2020, hingga yang terbaru ini beliau juga menjadi Kepala Departemen Ekonomi Statistika. Kemudian pengalaman beliau dalam belajar Al-Quran juga sudah luar biasa, banyak banget. Mulai dari menjadi Hafiz 30 juz sejak umur 13 tahun, lalu menang juara 2 Hakim Mahasiswa Nasional cabang 30 juz di UNJ. Lalu beliau juga baru-baru ini yang paling baru ini mengajak Quran di Yayasan Baitul Quran Al-Madani Bangun 2022. Nah, lalu untuk beliau bisa dihubungin ya melalui WhatsApp dengan nomor teleponnya 0895 010 99 628. Dan kontak ini juga ada kok di statistika, jadi kalau teman-teman ingin menghubungi beliau boleh nih langsung hubungin aja ya. Nah, oke, mungkin itu aja jadi untuk perkenalannya. Nah, pertama saya ingin ini nih sapa Kak Nazmi dulu nih. Halo Kak Nazmi, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik, sore masuk ya. Masuk Kak? Alhamdulillah. Kalau Fadlan sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Kak. Alhamdulillah baik. Insyaallah. Gimana nih Kak, udah siap belum nih Kak buat isi materi buat hari ini? Oke, insyaallah ya udah siap nih udah. Oke, teman-teman juga udah pada semangat ya, udah pada nggak sabar lagi untuk mendengarkan. Oke, mungkin kalau udah siap untuk waktu dan tempatnya saya persilakan nih Kak. Oke, baik, terima kasih Mas MC ya, Fadlan atas kesempatannya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah ya, senang sekali rasanya pada sore hari ini kita semua berkumpul dalam insyaallah ya dalam rangka kebaikan, yaitu statistika tahsin Quran, yang dimana pada program kerja kali ini ya seperti tadi disebutkan oleh Kak Rafli ya, yaitu untuk bertujuan untuk memperbaiki serta memperbagus bacaan Al-Quran kita. Semoga acara kita ya pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau ya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, jadi insya Allah pada stat aku yang pertama ini kita akan membahas tentang mengenal makhrijul huruf dan juga tahsin. Apa itu? Mungkin bagi teman-teman semua sudah nggak asing ya dengan istilah tahsin dan juga makhrijul huruf. Oleh karena itu, sebelum saya memulai ke materi, mungkin bagi teman-teman yang ikhwan maupun yang akhwat ya, mungkin yang ikhwan ya. Yang ikhwan apabila tidak berkendala untuk on cam, bisa di on cam kan, karena kita akan ada sesi materi dan juga ada sesi praktek itu. Oke, bismillah. Saya izin untuk memulai materi. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya.
Jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenal tahsin, mengenal tahsin dan makhrijul huruf dalam Al-Quran. Bismillah. Oke, pertama adalah pendahuluan, yaitu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Mungkin teman-teman semua juga udah nggak asing dengan hadis ini, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu hadis riwayat Bukhari. Itu sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kemudian juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramin bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'tahu fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran." Yaitu hadis muttafaqun alaih atau hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang lagi mulia dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata lagi berat dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Oke, dari kedua hadis ini teman-teman bisa lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat mengistimewakan bagi para pembaca Al-Quran. Yang dimana pada hadis yang pertama bahwa orang yang belajar Al-Quran akan menjadi manusia yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemuliaan, yaitu orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, maka kelak dia akan bersama para malaikat di akhirat kelak. Dan bagi yang masih terbata-bata dalam membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Inilah beberapa hadis ada 2 hadis terkait dengan keutamaan dari bagi seseorang yang dekat dengan Al-Quran. Oke, selanjutnya adalah kenapa harus kita belajar Al-Quran. Mungkin bagi teman-teman semua bertanya-tanya nih, kenapa sih kita harus belajar Al-Quran? Apa sih gunanya bagi kita untuk belajar Al-Quran? Oke, yang pertama adalah kenapa kita harus belajar Al-Quran adalah karena Al-Quran adalah pedoman dan petunjuk bagi manusia. Kita hidup di dunia ini tentunya ada aturan-aturan di mana mengatur kita untuk bisa hidup dengan damai, dengan baik, dan juga dengan tentram. Begitu juga dengan kita sebagai seorang muslim Sebagai seorang muslim tentunya kita punya pedoman hidup. Punya pedoman yang dimana mengatur kita untuk bisa menjalankan kehidupan di dunia ini dan juga di akhiratlah dengan baik, yaitu adalah Al-Quran. Oleh karena itu kita sebagai seorang muslim tentunya kita harus bisa untuk belajar Al-Quran karena Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia. Kemudian adalah menjadi manusia yang mulia sama seperti yang saya sebutkan pada slide sebelumnya bahwa sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Juga Al-Quran diturunkan di kota Mekah di kota Mekah, maka kota Mekah menjadi kota yang mulia. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diturunkannya kepadanya Al-Quran. Maka Al-Quran pun maka Nabi Muhammad SAW pun menjadi manusia yang paling mulia. Kemudian bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan pun menjadi bulan yang paling mulia. Begitu juga dengan kita sebagai manusia biasa, apabila kita sehari-hari terkait dengan Al-Quran, kemudian dekat dengan Al-Quran, maka kita pun bisa menjadi manusia yang paling mulia. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah bernilai kebaikan dan mendapatkan pahala. Kita ketahui bahwa Al-Quran adalah suatu hal yang baik yang akan mendapatkan pahala bagi siapapun yang membacanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu yang berbunyi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Yaitu man qara'a harfan min kitabillah, yaitu barang siapa membaca satu ayat atau satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu pun akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu, apabila kita senantiasa belajar maupun membaca Al-Quran, maka pahala pun akan mengalir kepada diri kita itu sendiri.
Oke, selanjutnya adalah kenapa kita harus belajar Al-Quran, yaitu mendapatkan ketenangan, rahmah, dan dikelilingi oleh para malaikat. Apabila kita ingin mendapatkan ketenangan ya, ketenangan baik ketenangan diri maupun ketenangan fisik maupun ketenangan ruhiyah, maka solusinya adalah dengan belajar Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu barang siapa orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun akan menjadi tenang hatinya. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan ketenangan hati, kemudian mendapatkan rahmah atau kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikelilingi oleh para malaikat, maka kita harus belajar Al-Qur'an. Oke, selanjutnya adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim, dan tentunya yang terakhir adalah kewajiban kita adalah yaitu mudah dan seru untuk dipelajari. Kita harus ubah mindset kita. Kita harus ubah mindset bahwa Al-Qur'an itu adalah sesuatu hal yang mudah. Mungkin bagi teman-teman semua banyak yang mengatakan atau dari orang-orang luar mengatakan bahwa Al-Qur'an itu susah, Al-Qur'an itu susah untuk dipelajari maupun tidak asik lah istilahnya. Tapi itu adalah salah. Karena Al-Qur'an itu sangat mudah untuk dipelajari apabila teman-teman sudah terjun dalam Al-Qur'an. Karena mungkin teman-teman tidak pernah terjun ke Al-Qur'an, maka menganggap Al-Qur'an adalah suatu hal yang susah. Tetapi sebenarnya Al-Qur'an adalah hal yang mudah untuk dipelajari dan seru gitu. Kenapa seru? Karena Al-Qur'an itu banyak tahapannya gitu. Sama seperti main game ya. Main game kan banyak level-levelnya. Begitu juga dengan belajar Al-Qur'an. Jadi belajar Al-Qur'an juga ada tahapan-tahapan dan juga ada level-levelnya. Yang dimana apabila kita telah mempelajari satu hal yang misalkan telah mempelajari tajwid, maka akan naik ke level selanjutnya. Dan itu adalah sesuatu halnya yang tentunya bukan membosankan dan seru untuk dipelajari. Ya ini ya ada beberapa hal ya terkait kenapa kita harus belajar Al-Qur'an. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kita pada hari ini setelah tadi ada beberapa pendahuluan yang semoga bisa meningkatkan semangat teman-teman untuk bisa belajar Al-Qur'an gitu. Yaitu adalah tahsin dan atau tajwid, itu berupa materi, dan juga ada makhrijul huruf, itu ada materi dan praktek. Dan diharapkan ya untuk yang makhrijul huruf ini teman-teman yang ikhwan khususnya dengan laki-laki bisa on cam ya, karena ketika prakteknya ini memerlukan visualisasi untuk bisa membenarkan dari pembacaan makhrijul huruf itu sendiri. Oke, bismillah, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu terkait tahsin atau tajwid. Oke, pengertian ya menurut bahasa dan juga menurut istilah. Menurut bahasa, kata tahsin berasal dari kata hasana yuhsinu tahsinan, dan juga memiliki bersamaan dengan kata tajwid. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah mengenal itu tahsin dengan tajwid. Nah, dua ini merupakan maknanya sama ya. Maknanya sama, yaitu adalah memperbagus atau memperindah. Kemudian menurut istilah ya, tahsin atau tajwid adalah memperbagus bacaan Al-Qur'an agar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, serta ilmu tentang kaidah, itu tentang makhraj dan juga sifatnya, serta cara-cara bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan juga benar. Ini terkait dengan pengertian dari tahsin itu sendiri, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kemudian tujuan, kenapa sih kita harus belajar tahsin Al-Qur'an? Yaitu tujuannya adalah memelihara bacaan Al-Qur'an dari kesalahan dan perubahan, serta memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca. Dan hukumnya adalah belajar ilmu tajwid ya, hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian sedangkan membaca Al-Qur'an dengan baik sesuai dengan ilmu tajwid adalah hukumnya fardu ain. Jadi kita sekarang kita belajar ilmu tajwid, belajar Al-Qur'an adalah hukumnya adalah fardu kifayah, yang dimana diwajibkan ya apabila teman-teman bisa untuk melakukannya, dan tidak berdosa ya apabila untuk meninggalkan. Tetapi hukumnya ketika kita membaca Al-Qur'an dan harus membaca baik dengan benar, maka hukumnya adalah fardu ain. Jadi apabila teman-teman semua membaca Al-Qur'an ya masih tidak sesuai dengan kaidah tajwid, maka hukumnya adalah haram atau mendapatkan dosa gitu. Soalnya adalah kenapa? Karena dengan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar adalah salah satu syariat yang Rasulullah SAW contohkan kepada kita semua. Oleh karena itu perlunya kita belajar tahsin gitu, belajar Al-Qur'an
supaya kita bisa mengetahui ini bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini ya terkait beberapa pengertian, kemudian tujuan dan juga hukum dari tahsin itu sendiri. Oke, bismillah kita lanjut. Selanjutnya adalah jenis kesalahan ya, jenis kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi dari dalam membaca Al-Quran ada beberapa jenis kesalahan, yaitu adalah pertama adalah kesalahan yang jelas atau lahnul jali. Apa itu lahnul jali? Adalah kesalahan pada membaca lafaz Al-Quran, yaitu yang menyalahi kaidah tajwid ya, baik yang dapat mengubah arti maupun tidak. Itu seperti mengganti huruf ataupun mengubah harokat. Misalkan kita contohkan di surah Al-Fatihah di ayat yang kedua. Misalkan ada yang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu salah. Itu adalah mengubah huruf. Yang benar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai huruf ain. Maka apabila ada misalkan teman-teman sekalian membaca Al-Quran itu kesalahan huruf, maka dinamakan kesalahan yang jelas atau lahnul jali. Kemudian contohnya misalkan mengubah harokat ya. Mengubah harokat misalkan yang sering didengarkan ya di surah Al-Ikhlas ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu salah. Yang seharusnya adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Yaitu kesalahan dalam harokat. Maka kesalahannya adalah kesalahan yang jelas. Yang dimana hukumnya adalah apabila kita sengaja mengucapkan hal itu, sengaja untuk mengubah huruf maupun mengubah harokat adalah haram. Kemudian yang kedua adalah al-lahnul khafi, yaitu kesalahan yang samar atau kesalahan yang tersembunyi. Yaitu adalah kesalahan yang menyalahi sebagian kaidah tajwid, namun tidak menyalahi kaidah bahasa Arab. Juga tidak mengubah harokat dan tidak pula mengubah arti. Seperti kesalahan pada membaca idhar, ikhfa, iklab, dan idgham, ataupun kesalahan mat ya, atau panjang pendek. Dan melakukan kesalahan ini dengan sengaja hukumnya makruh atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu misalkan teman-teman dengan sengaja tidak sempurna ketika dengung misalkan, ataupun dengan hukum-hukum kaidah tajwid, juga tidak sempurna dalam panjang pendeknya atau matnya. Misalkan yang sering terdengar adalah di surah Al-Insyirah ya. Di surah Al-Insyirah di ayat yang kedua, yaitu wa wada'na 'anka wizrak. Nah, biasanya itu kesalahannya adalah wa wada'na 'anka wizrak, yang dimana wa wada'na-nya itu terlalu panjang. Nah, itu merupakan kesalahan. Nah, apabila teman-teman melakukan kesalahan ini dengan sengaja, maka hukumnya adalah makruh. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya bagaimana cara kita untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu teman-teman telah mengetahui bahwa ada dua jenis kesalahan, yaitu ada kesalahan jali, al-lahnul jali, yaitu kesalahan yang jelas, dan juga ada al-lahnul khafi, yaitu kesalahan yang tersembunyi. Oke, selanjutnya adalah tingkatan dalam membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu ada beberapa tingkatan atau beberapa marotibul qiraah. Yang pertama adalah at-tahqiq. Mungkin teman-teman bisa mencatat apa yang saya sampaikan supaya bisa menjadi ilmu gitu, supaya bisa diamalkan dalam sehari-hari, yaitu at-tahqiq. Itu merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan-lahan yang biasanya digunakan bagi mereka yang baru baca Al-Quran. Misalkan ya at-tahqiq itu tahqiq adalah tempo yang paling lambat itu. Misalkan kita contohkan di surah Al-Fatihah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu merupakan contoh dari at-tahqiq, yaitu yang paling lambat. Kemudian yang kedua adalah ada at-tartil, yaitu membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Yaitu setiap hurufnya diucapkan dengan jelas dan tepat pada makhraj dan sifatnya.
dan berusaha untuk mengerti maknanya, dan membaca dengan at-tartil adalah yang lebih baik dan diutamakan. Jadi yang kedua adalah at-tartil, yang dimana ini merupakan bacaan yang paling dianjurkan ya. Bahkan di Al-Quran itu sendiri terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana natartila, yaitu membaca dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Yang dimana at-tartil ini adalah lambat, tapi tidak terlalu lambat, dan juga dibaca dengan tenang. Misalkan saya contohkan kembali di surah Al-Fatihah seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, jadi pelan-pelan ya. At-tartil merupakan membaca Al-Quran dengan pelan dan tenang. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tadwir, yaitu at-tadwir dan juga ada al-hadr, yang dimana kedua tingkatan ini adalah di atas dari at-tartil, yaitu membaca dengan, kalau at-tadwir itu membaca antara pertengahannya antara tartil dan hadr. Dan biasanya itu at-tadwir dibaca ketika sholat ya. Biasanya teman-teman mendengarkan sholat dari imam dimanapun teman-teman berada, biasanya mereka membaca Al-Quran dengan tempo at-tadwir. Dan al-hadr adalah tingkatan yang paling cepat dalam membaca Al-Quran ya. Biasanya al-hadr ini dilakukan oleh bagi para penghafal Al-Quran yang menojah hafalannya. Misalkan dari at-tadwir, bisa imam-imam ya, bacaannya mungkin teman-teman sudah pada familiar gitu. Misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, itu at-tadwir. Jadi lebih cepat dari at-tartil. Kemudian al-hadr ya, al-hadr yang paling cepat itu biasanya bagi para penghafal Al-Quran yang merajah hafalannya, seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini diperbolehkan membaca cepat asalkan sesuai dengan kaidah tajwid yang berlaku. Oke, di sini ya ada 4 tahapan ya bagi para pembaca Al-Quran, dan disarankan bagi teman-teman semua yang ingin belajar ataupun mau belajar bisa menggunakan maratibul qiraah yang pertama dan yang kedua, yaitu at-tahqiq dan juga at-tartil. Nah, dari keempat tersebut yang paling mulia atau paling utama adalah yang at-tartil. Oke, kita lanjut ke selanjutnya adalah tentang makhrijul huruf ya. Mungkin bagi teman-teman di sini bisa untuk memperhatikan, kemudian bisa untuk on cam ya, yang Ikhwan khususnya, supaya kita bisa praktek, karena di sini ada sesi praktek yang dimana saya bisa mencontohkan, kemudian bisa kalian dari kalian bisa untuk mempraktekkannya dengan on cam gitu, karena dengan on cam saya mengetahui apakah bacaan teman-teman itu bisa benar ataupun sudah salah. Oke, mungkin pengertian dulu ya. Ada pengertian dari makhrijul huruf, yaitu adalah al-makhrij, yaitu tempat keluar, kemudian ada al-huruf, yaitu yang berarti kan huruf-huruf. Kemudian menurut bahasa ya, kata makhrijul huruf yaitu berarti tempat keluar huruf-huruf. Dan menurut istilahnya adalah makhrijul huruf adalah tempat keluarnya huruf pada waktu huruf itu disebut dibunyikan ya, atau dilafalkan. Jadi intinya adalah makhrijul huruf adalah tempat keluarnya huruf ketika huruf itu dibacakan. Kemudian tujuan dari makhrijul huruf ini adalah untuk mengetahui tempat keluar huruf dari setiap huruf. Kemudian juga untuk membedakan ya huruf satu dan huruf yang lain. Dan hukum dari mempelajari makhrijul huruf ini itu Ibnu Jazari ya. Ibnu Jazari dalam Muqaddimah Jazariyah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Muqaddimah Jazariyah adalah kitab rujukan bagi tajwid. Jadi tajwid biasanya dirujuk dalam kitab Jazariyah, itu Muqaddimah Jazariyah, yang berbunyi adalah orang yang akan membaca Al-Quran diwajibkan terlebih dahulu untuk mengetahui makhraj huruf dan juga sifat-sifatnya, agar ketika membaca Al-Quran dia dapat melafalkan dengan fasih. Oke, ini dia ya terkait dengan pengertian juga tujuan dan hukum dari makhrijul huruf.
Oke. Kita langsung ke ini ya, ke apa namanya pembagian dari makhrijul huruf. Teman-teman bisa perhatikan di layar, yaitu semua huruf hijaiyah masing-masing mempunyai makhraj atau tempat keluar, dan secara umum makhrijul huruf terbagi menjadi 5 bagian. Itu ada al-jawf, yaitu kelompok rongga mulut. Kemudian ada al-halqu, yaitu kelompok tenggorokan. Kemudian ada al-lisan, yaitu kelompok lidah. Kemudian asy-syafataini, ada kelompok 2 bibir. Dan yang terakhir, yang kelima, ada kelompok al-khayshum, yaitu kelompok rongga hidung. Oke, bisa diperhatikan ya di gambar yang sebelah kanan, yaitu al-khayshum, itu di sebelah hidung, tempat keluar dari apa namanya makhrajnya. Kemudian ada al-jawf, yaitu di atas lidah, tetapi di antara lidah dengan langit-langit mulut, al-jawf. Kemudian ada al-halqu atau tenggorokan, bagian tenggorokan. Kemudian ada al-lisan yang paling banyak. Al-lisan yang paling banyak dari pengucapan makhraj huruf itu di bagian lidah. Kemudian juga yang terakhir ada asy-syafatani, yaitu di bagian bibir ya. Di bagian bibir yang insya Allah akan kita bahas ya semuanya dari yang pertama-tama. Itu dari yang pertama adalah dari al-jawf ya. Yaitu al-jawf, bisa lihat teman-teman lihat bahwa yaitu pengucapan ini pada huruf mat atau huruf yang bunyi atau yang panjang pendek. Misalkan ada huruf alif setelah fathah seperti ini, seperti a, i, u. Nah, ketika kita mengucapkan panjang pendek itu, maka keluarnya adalah dari rongga mulut atau al-jawf. Dari misalkan kita a, nah a itu keluar dari al-jawf, a, i, u. Nah, biasanya itu huruf mat atau panjang pendek keluarnya dari al-jawf atau dari rongga mulut. Oke, ini ya bagian makhrajul huruf yang pertama adalah dari rongga mulut. Yang biasanya yang keluar adalah huruf mat atau huruf panjang pendek, yaitu fathah, huruf alif sebelumnya fathah, kemudian huruf ya sukun sebelumnya kasroh, dan yang terakhir adalah huruf waw sukun sebelumnya dhammah. Oke, selanjutnya adalah kelompok tenggorokan ya, al-halqu. Oke, pada tenggorokan ini terbagi menjadi 4 ya, menjadi 3, menjadi 3 bagian, yaitu tenggorokan atas, tenggorokan tengah, dan juga ada tenggorokan bagian bawah. Oke, yang pertama adalah dari tenggorokan atas. Mungkin teman-teman bisa sambil ini ya, sambil apa namanya memegang tenggorokan masing-masing untuk bisa merasakan gitu, untuk bisa merasakan getaran dari masing-masing huruf yang keluar. Ini ada huruf go di tenggorokan bagian atas, bentuknya seperti ini, huruf go. Kemudian juga ada huruf kho. Jadi huruf kho. Jadi huruf kho itu juga tempatnya di tenggorokan bagian atas, huruf kho. Huruf go dan juga huruf kho. Dan huruf kho itu pengucapannya adalah kotor ya. Kho. Jadi jangan ketukar antara ha dengan kho. Kemudian yang kedua adalah tenggorokan bagian tengah. Tenggorokan bagian tengah itu adalah huruf ain. Huruf ain, coba teman-teman bisa sambil merasakan di tenggorokan bagian tengahnya. Huruf ain apakah kerasa? Ain kalau sudah kerasa berarti sudah benar. Huruf ain, huruf a, dan juga huruf ha atau huruf ha tipis. Itu huruf ain, a, dan juga huruf ha. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tenggorokan bagian bawah. Itu ada huruf a ya, atau huruf alif, huruf a. Jadi jelas a. Jadi kalau teman-teman mengucapkan huruf a dengan menempelkan tangan teman-teman di tenggorokan bagian bawah, maka akan kerasa gitu getaran dari huruf a dan juga huruf h. Itu huruf h besar. Oke, di sini ada 3 ya. Ada tenggorokan bagian atas itu huruf go sama huruf kho. Kemudian ada bagian tengah itu huruf ain dan juga ha, dan juga tenggorokan bagian bawah ya. Itu ada huruf alif atau huruf a dan juga huruf h tebal. Oke, mungkin bisa ya kita praktekkan. Mungkin di sini udah ada yang on cam ya. Ada mungkin dari Karlaf ini.
Coba Kak Rafli, bagian tenggorokan atas coba, huruf ghain sama huruf kha. Ya, kenapa? Coba Ain. dicontohkan, dipraktekkan Kak Rafli. Tenggorokan atas ya. Ya, tenggorokan atas. Ain, Itu yang tengah ain Rafli, apa? yang Go, tenggorokan atas. go, Ah, coba go, go, kha-nya. kho, Ah, coba selanjutnya tenggorokan tengah Rafli coba. Huruf ain sama ha. ain sama Oke. Tenggorokan bagian bawah. a sama ha. H-nya kurang tebal, H. Ha. Ha. Sambil dirasakan di tenggorokannya, apakah keluar huruf H-nya bagian bawah? Oke. Ya, jadi ini yang pertama, ini yang kedua ya, yaitu di kelompok tenggorokan atau al-halqu. Jadi ada 6 huruf ya, teman-teman lihat ada 6 huruf yang keluar dari bagian ini. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu adalah kelompok lidah atau al-lisan. Yang dimana pada bagian lidah ini adalah yang paling banyak ya, yang paling banyak keluar dari makhraj itu sendiri. Oke, bisa teman-teman lihat di layar. Dan lidah ini ya dibagi menjadi 5 bagian. Itu ada pangkal lidah, itu pangkal lidah adalah yang paling belakang. Kemudian ada tengah lidah, itu bagian tengah. Kemudian ada lidah terdekat atau sebelum ujung lidah. Dan juga ada ujung lidah yang paling ujung, dan juga ada samping lidah, ada 2 sisi lidah. Untuk contoh hurufnya ada di sampingnya ya, itu ada huruf ko di sebelah pangkal lidah dan lain-lain. Selanjutnya kita bahas ya dari masing-masing bagian lidahnya. Oke, dari pangkal lidah itu sendiri, yaitu pangkal lidah atau lidah bagian belakang itu menyentuh langit-langit atas bagian mulut. Nah, di sini ada 2 huruf ya, ada 2 huruf, yaitu huruf K, ada huruf K, jadi K itu dibaca hamas ya, atau ada sedikit keluar udara dari mulut, jadi bacanya itu bukan K, tapi K, bukan K, tapi K, jadi ada sedikit hamas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ada sedikit hamas. Kemudian juga ada huruf qa, yaitu huruf qa itu dibaca dengan tebal. Jadi ada huruf qa, ada huruf ka. Nah, huruf qa ini letaknya adalah di sebelah belakang ya, di paling belakang. Di paling belakang, kemudian huruf K-nya itu di depannya sedikit. Jadi ada huruf qaf sama huruf K. Oke, di sini ya yang pertama dari pangkal lidah, yaitu ada huruf qaf dan huruf kaf. Oke, selanjutnya adalah pangkal lidah. Yaitu menyentuh langit-langit mulut bagian atas. Yaitu ada huruf ya, sya, dan juga ja atau jim. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ya. Itu keluar dari huruf-huruf tempat keluarnya. Itu huruf ya, yang dimana tengah lidah ya. Tengah lidahnya itu menyentuh bagian atas. Kemudian ada huruf sya dan huruf ja. Nah, ini catatan ya bagi semuanya. Ketika mengucapkan huruf ja itu jangan sampai ada keluar udara gitu. Jadi diusahakan ketika mengucapkan huruf jim atau huruf ja itu jangan sampai ada keluar udara. Jangan ja, nah itu salah. Tapi bacanya adalah ja. Jajiju. Jadi bukan jajiju. Nah, biasanya itu kesalahannya dari situ. Dan juga ketika mengucapkan huruf sya itu maunya ini ya jelas ya, kayak jangan sampai sa.
Jadi ada sha, shi, shu. Jadi jangan sampai sa, si, su, tapi sha, shi, shu. Ini terkait ya tadi makhraj yang keluar dari bagian pangkal lidah atau bagian tengah lidah. Itu ada 3 huruf, yaitu huruf ya, huruf sya, dan juga huruf ja atau huruf jim. Oke, kita lanjut, yaitu tempat makhraj, tempat keluarnya huruf, yaitu lidah terdekat, yaitu tempat keluarnya di sebelum lidah bagian ujung. Itu ada huruf lam, la. Coba teman-teman bisa sambil mencontohkan yang masing-masing. Ada huruf lam, la, kemudian huruf na, dan juga huruf ro. Dan ada catatan ya, yang biasanya ada kesalahan, yaitu ketika mengucapkan huruf lam, itu jangan sampai lidahnya keluar. Bisa dijumpai ya, banyak ditemukan huruf la. Nah, lidahnya jangan sampai keluar. La, tapi di dalam la. Kemudian huruf ro itu dengan menggetarkan ya, dengan menggetarkan ujung lidahnya di bagian mulut bagian atas, ro. Dan juga ada huruf na. Oke, ini bisa diperhatikan bahwa makhraj dari huruf lam, kemudian huruf na, dan juga huruf ro. Dan juga sedikit catatan ya, tadi jangan sampai lidah lainnya itu keluar. Oke, selanjutnya adalah ujung lidah. Nah, ujung lidah ini adalah ujung bagian lidah yang paling banyak ya keluar makhrajnya. Yaitu yang pertama adalah yang menyentuh gusi 2 seri atas, yaitu ujung lidah itu menyentuh gusi ya, gusi lidah bagian atas. Itu ada ta, kemudian ada huruf dal, dan juga ada huruf to. Kemudian ada catatan ya, huruf ta itu dibaca hamas, sama seperti huruf kaf. Jadi huruf ca dibacanya itu ca, bukan ta ya. Jadi dibacanya ca, cacitu, bukan tatitu, tapi ca. Kemudian juga ada huruf dal. Huruf dal ya, huruf dal biasa, mungkin gampang untuk mengucapkannya. Dan juga ada huruf to. Nah, catatan ini biasanya huruf to itu lidahnya pada keluar. Nah, diusahakan ketika mengucapkan huruf to itu jangan sampai keluar lidahnya. To itu. Jadi bukan to. Itu salah. Yang benar adalah to itu. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan huruf to itu lidahnya keluar. Kemudian yang kedua bagian ujung lidah, yaitu adalah yang mengeluarkan ya. Yang mengeluarkan sedikit lidah dengan mengapit dengan gigi atas dan bawah. Jadi ini adalah ada 3 huruf ya, ada 3 huruf yang dimana itu lidahnya keluar atau sedikit keluar lidahnya. Itu ada huruf ta, sisu, kemudian ada huruf za. Bisa dilihat ya tampilan visualisasinya, ada huruf za dan juga huruf vo. Ada sa, za, sama vo. Mungkin ini agak mirip-mirip ya. Jadi catatannya adalah jangan sampai tertukar ya. Jangan sampai tertukar pada masing-masing huruf. Jadi jangan sampai tertukar antara huruf sa dengan huruf za maupun dengan huruf vo. Karena makhrajnya adalah sama. Mungkin yang membedakan adalah yang sa ini langsung keluar, sa, langsung mengucapkan, langsung lidahnya langsung keluar atau mengapit keluar, sa. Sedangkan kalau za ini agak menempel, jadi ujung lidahnya itu agak menempel bagian gigi atas ya, za. Dan vo ini lidahnya keluar, tapi juga lidahnya itu kayak mengapit gini, vo ya. Dan kalau vo itu lidahnya keluar, vo. Jadi kalau to lidahnya keluar, dan vo itu lidahnya keluar. Oke, kita lanjut. Kemudian ada bagian ujung lidah yang menyentuh gigi bagian seri bagian bawah. Jadi ini adalah ujung lidah yang menyentuh bagian bawah dari gigi. Itu ada huruf za, kemudian huruf sa, dan juga huruf so. Ya. Kemudian catatannya huruf sa, ada huruf za ya, adalah jangan sampai lidahnya jangan keluar, za. Jadi jangan ketukar antara huruf za dengan huruf za. Karena beda makhrajnya. Jadi huruf za itu huruf za lidahnya ke bawah ya.
menempel dari gigi bagian bawah, kemudian huruf sa dan huruf so. Nah, huruf sa ini mirip dengan huruf so. Bedanya adalah sa itu tipis ya, sa, si, su. Sedangkan kalau so itu tebal, so. Itu agak dimonyongkan ya, agak dimonyongkan bibirnya. So, sui, su. Oke. Jadi ini ya ada 9 ya. Ada 9 huruf yang keluar dari ujung lidah. Oke, mungkin bisa dipraktekkan ya. Mungkin sini ada Kak Rekso nih, Kak. Dan Kak Rekso bisa untuk praktek nggak, Kak? Bagian ujung lidah. Yang mana? Dari semuanya, dari bagian atas, kemudian ke sini sama yang bawah. Dari huruf ta, coba, ta. Gitu ya. Coba lagi. Ta. Nah, agak dihamaskan ya, agak dihamaskan, ta. Ta. Nah, lanjut. Dal. Lanjut. To. Oke, udah benar. Lanjut ke huruf yang bagian tengahnya. Sa. Ta. Sa. Nah, ta. Lanjut. Zal. Nah, za terus. Zo. Masih kurang. Zo. 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 Jadi agak lidahnya agak diapit gitu. Zo. Zo. Nah, oke lanjut ke bagian bawah. Zai. Za. 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 Nah, lanjut. Sin. Sa. 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 Kemudian yang terakhir. So. Kurang tebal so. Rekso. So. 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 Ya, So. jadi start tipis, kemudian so tebal ya. Oke, makasih ya tadi Kak Rex sudah mempraktekkan. Oke, kita lanjut. Ini ya tadi terkait ujung lidah, mungkin teman-teman bisa catat ya, bisa perhatikan makros yang keluar dari bagian ujung lidah. Kemudian selanjutnya adalah bagian yang terakhir dari bagian lidah adalah ujung atau dua sisi lidah, yaitu bagian samping ya. Bagian samping lidah itu huruf do. Huruf do. Nah, catatannya adalah biasanya sama kayak sebelumnya ya. Jadi ketika mengucapkan huruf do itu jangan sampai lidahnya keluar. Do. Jangan do. Do. Nah, kalau do lidahnya keluar itu salah, tapi do. Do, di, du. Nah, jadi jangan sampai ketika mengucapkan huruf seperti ini ya, huruf do, itu lidahnya keluar. Oke, mungkin ini ya, tadi terkait bagian lidah. Jadi ada 5 sisi ya, ada 5 bagian, yaitu bagian pangkal lidah. Kemudian tadi juga ada bagian tengah lidah. Kemudian ada bagian ujung lidah. Kemudian ada bagian ada sebelum ujung lidah. Dan yang terakhir ada bagian sisi lidah. Ini ya terkait makros bagian lidah atau bagian al-lisan. Oke, kita lanjut, yaitu bagian asyafatani, yaitu bagian dua bibir. Ini adalah makros bagian yang keempat, yaitu tempat yang keluar dari bibir. Itu ada huruf fa, bisa diperhatikan di layar, huruf fa seperti ini, visualisasinya huruf fa, yaitu ujung giginya, gigi bagian atas itu menyentuh bagian bibir di bagian bawah, fa. Jadi jangan sampai bacanya fa, tapi fa. Fa, fi, fu. Kemudian ada huruf waw. Wa, jadi memonyongkan dari dua bibir, wa. Kemudian ada huruf ma sama huruf ba. Jadi ada 4 ya, ada 4 huruf ya. Ada 4 huruf yang keluar dari bagian asyafatan, yaitu bagian bibir. Jadi mungkin teman-teman jangan sampai ketukar antara huruf fa dengan huruf yang lainnya. Oke, yang terakhir ya, yaitu bagian al-khayshum,
atau bagian rongga hidung. Jadi ini adalah bagian makhraj ya, makhraj bagian terakhir, di mana tempat keluarnya adalah di bagian rongga hidung. Biasanya makhraj ini digunakan ketika kita bertemu dengan dengung atau bergunah atau dengung. Contohnya adalah ketika ikhfa maupun ketika idgham bigunah, yaitu nun sukun ya, nun sukun bertemu dengan huruf mim atau nun atau ba, dan juga ada iklab, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian juga ada ketika kita mim mati ya, ketika ikhfa dan juga idgham, dan nun tasydid dan juga mim tasydid. Misalkan inna. Jadi misalkan inna, nah itu keluar dari bagian rongga hidung. Inna. Jadi kalau dengung nggak bisa ditutup hidungnya, karena nggak bisa. Inna, nah itu nggak bisa. Tapi harus menggunakan hidung. Innama tu'aduna la'at, ataupun mim mimma, mim kalau ditutup hidungnya maka pun akan tidak bisa. Mimma, nah itu nggak bisa. Makanya harus dibuka ataupun menggunakan rongga hidung. Innama tu'aduna la'at. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oke, jadi itu ya bagian huruf yang keluar dari al-khayshum atau dari rongga hidung. Oke, mungkin itu ya terkait dari penjelasan dari tempat makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf-huruf. Jadi bisa dirangkum ya dari yang pertama itu dari bagian al-jauf. Ya, dari al-jauf itu bagian rongga mulut ya. Itu keluarnya adalah huruf mad. Kemudian yang kedua tadi bagian al-halqu atau bagian tenggorokan. Nah, bagian tenggorokan itu dibagi menjadi 3 bagian. Itu tenggorokan bagian atas. Itu keluar huruf kha sama huruf go. Kemudian tenggorokan bagian tengah itu keluar huruf ha sama huruf ain. Kemudian tenggorokan bagian bawah itu keluarnya huruf alif, huruf a, dan juga huruf h besar, h. Oke. Jadi tadi yang kedua bagian al-halqu atau tenggorokan. Kemudian bagian yang ketiga saya review lagi, yaitu bagian al-lisan. Nah, bagian lisan atau bagian lidah itu keluar huruf-huruf, yaitu yang pertama dari bagian pangkal lidah atau lidah bagian belakang. Itu ada huruf qaf sama huruf kaf, ada huruf ko sama ka. Kemudian ada bagian lidah tengah, itu ada huruf ya, kemudian huruf jim, huruf ja, sama huruf ya, ja sama huruf sya, itu bagian lidah bagian tengah. Kemudian selanjutnya tadi ada bagian ujung lidah ya. Ujung lidah yang lumayan banyak tadi, ada 9 huruf yang keluar dari ujung lidah. Kemudian juga ada yang keluar dari lidah terdekat atau sebelum dari ujung lidah. Ya. Nah, ini ada yang tadi ya, yang keluar sebelum ujung lidah. Kemudian ada ujung lidah, ini ada beberapa huruf ya yang keluar dari bagian ujung lidah. Kemudian bagian lidah, bagian sisi ya, itu huruf dha, dan di bibir itu huruf fa, wa, ba, dan mim. Dan bagian khayshum atau bagian rongga hidung itu terkait dengan dengung dan juga gunah. Oke, mungkin karena sudah jam 5 ya, sudah jam 17.00. Mungkin itu sih ya sedikit materi tadi dan juga sedikit praktek ya terkait pengetahuan terkait dengan makhrijul huruf, kemudian terkait dengan tahsin, yang dimana semoga kita dengan mengetahui pengertian dari tahsin itu, kemudian kita mengetahui tujuan dari tahsin dan juga tajwid, dan juga kita mengetahui pengertian dari makhrijul huruf, kemudian kita juga mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf yang tadi sudah saya jelaskan, ada 5 bagian ya, 5 bagian dari tempat keluarnya huruf, dan juga bagian dari teman-teman mengetahui beberapa ini ya catatan yaitu yang biasa ditemukan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Semoga dengan ini teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru ya,
mendapatkan ilmu baru yang belum pernah teman-teman dengarkan sebelumnya mungkin, ataupun teman-teman yang sudah pernah mendengarkan bisa mereview kembali terkait pengucapan huruf. Jadi seenggaknya teman-teman bisa mengetahui huruf ini keluar di mana. Dan itu adalah suatu ilmu yang dimana ilmu itu bisa bermanfaat dan juga bisa nanti bisa kita amalkan ya terkait dengan makhraj tahsin dan juga makhrijul huruf. Oke, mungkin cukup ya, cukup materi kita pada dan juga praktek tadi terkait dengan makhraj dan juga makhrijul huruf dan juga tahsin. Oke, selanjutnya akan saya kembalikan ya ke Fadlan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tadi luar biasa banget ya materi yang sampai. Tadi dimulai dari pendahuluannya, lalu bagian tahsin, kemudian kesalahan yang sering kita lakuin nih saat baca Al-Quran, lalu juga tadi juga ada tuh macam-macam atau kelompok-kelompok makhrajul huruf, dan yang kedua juga ada di sangat lengkap ya. Nah, berikutnya kita akan lanjut nih ke sesi tanya jawab. Nah, mungkin untuk teman-teman yang penasaran, yang ingin tanya-tanya lagi, boleh nih langsung raise hand dan on mic aja. Untuk yang mungkin ada yang berkendala, boleh nih chat saya aja. Oke, ini di layar saya ada Kak Diva Azali Zahra nih. Nah, untuk Kak Diva, Pak bisa on mic nih, Kak? Tes. Halo, suara saya masuk ya? Iya, suka. Oke. Mungkin langsung aja nih, kalau ingin ditanya. Oke, terima kasih kepada Fadlan yang udah mempersilakan ya. Dan terima kasih juga nih Nasmi atas materinya, Masya Allah. Cukup dimengerti gitu ya. Nah, jadi gini, Nasmi, ada yang mau saya tanyakan tentang misalnya lagi membaca Al-Quran gitu lah. Nah, habis itu kita melakukan kesalahan gitu, kita sadar melakukan kesalahan dan baru sadarnya itu udah sampai akhir, misalnya udah sampai akhir ayat. Nah, itu membenarkannya, misalnya ingin membenarkan itu dari awal ayat aja atau dari boleh dari bagian yang salahnya aja ya. Jadi dari bagian yang salah misalnya di tengah, nah dari bagian yang salah itu dibaca sampai akhir ayat gitu. Itu bagaimana lebih baiknya gitu. Terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana, Fadlan? Kalau boleh kalau ingin langsung jawab, Pak. Oke, baik. Terima kasih tadi Diva udah bertanya ya tadi terkait dengan apabila kita melakukan kesalahan ya. Kita melakukan kesalahan dalam membaca Al-Quran, tapi kita tahunya setelah di akhir ya. Nah, apakah kita mengulangnya itu dari awal lagi ataupun hanya ayat yang salahnya saja? Oke, ketika kita sadar ya, kita sadar bahwa kita tadi salah dalam membaca ayatnya atau membaca Al-Qurannya, maka kita cukup membenarkan dari ayat yang salahnya saja. Tapi tidak ada salahnya ya, tidak ada salahnya jika silakan ingin membaca lagi dari awal. Jadi di sini tidak ada salah benarnya. Jadi dua-duanya sama-sama benar, yaitu bisa membaca lagi dari awal ataupun membaca ayat yang salahnya saja. Mungkin kalau membaca lagi dari awal itu bisa lebih baik ya, karena pahala yang akan didapat itu akan lebih banyak daripada ketika kita hanya membaca dari yang salahnya saja. Tapi keduanya adalah hal yang dibenarkan ya, jadi tidak ada salah pada hal ini. Mungkin itu Diva jawabannya dari saya terkait tadi. Apakah sudah terjawab atau belum? Oke, baik. Jadi sebenarnya dua-duanya boleh, cuman mungkin lebih baik dan lebih banyak pahalanya bila diulang gitu ya, nih. Ya, betul.
Oke, baik, sudah cukup jelas. Terima kasih Nasmi. Ya, sama-sama. Oke, kalau untuk berikutnya di saya ini ada Catherine Natasha Stefani. Nah, untuk Catherine apa langsung aja nih? Apa udah terhubung nih? Sound mic gak? Sudah, Fadlan. Terdengar kan ya? Oke. Ya. Oke, langsung Sebelumnya aja. terima Kalau kasih ditanya. Fadlan dan terima kasih juga Kak Nazmi atas materinya. Izin bertanya Kak, gimana sih caranya biar kita istiqomah dan konsisten gitu dalam belajar tahsin? Soalnya kan kadang-kadang kita udah cukup merasa puas sama bacaan kita gitu, padahal masih jauh banget dari kata sempurna. Terima kasih Kak. Oke, tadi itu ya, pertanyaan dari Catherine yang keren nih, yaitu bagaimana ya cara kita bisa istiqomah ya dalam belajar tahsin ya, terutama karena mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya mungkin dari SD maupun dari SMP maupun dari SMA. Ya mungkin cara istiqomahnya ya, kalau dari saya sendiri adalah kita harus mengerti bahwa kita harus membaca Al-Quran dengan tartil gitu. Karena tadi disebutkan dalam Al-Quran ya, warattilil Qur'ana tartila. Itu membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, bagaimana dengan membaca Al-Quran dengan tartil adalah dengan mengetahui kaidah tajwid gitu. Jadi nggak cukup kita hanya paham prakteknya saja. Itu tidak cukup karena dalam hal belajar Al-Quran kita juga harus mengetahui kaidah-kaidahnya. Jadi kita juga harus mengetahui misalkan ada huruf apa itu keluar di bagian mana. Jadi kita tidak hanya cukup ya, kita tidak hanya cukup untuk mengetahui prakteknya saja, tetapi kita juga harus mengetahui kaidah-kaidahnya maupun pengertian-pengertian maupun makhraj-makhraj yang keluar dari setiap huruf. Nah, bagaimana cari istiqomahnya adalah dengan ini ya, dengan bisa untuk dekat dengan komunitas Al-Quran, kemudian juga bisa ikut pelatihan-pelatihan pelatihan tajwid, dan juga bisa istiqomahnya dengan ini ya, dengan senantiasa membaca Al-Quran. Karena kalau kita istiqomah dalam membaca Al-Quran, kemudian kita sadari bahwa bacaan kita nih masih salah nih. Kita sadar bahwa bacaan kita masih salah, maka kita pun masih perlu belajar lagi untuk memperbaiki bacaan kita atau memperbaiki tahsin kita. Jadi intinya adalah bagaimana cara istiqomah adalah dengan senantiasa terus membaca Al-Quran, dan apabila kita sadar bahwa ada salah bacaan kita, maka kita bisa terus belajar dalam tahsin itu sendiri. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Apakah sudah cukup terima dijawab? kasih banyak Kak. Oke, Sudah ya, Kak. sama-sama. Oke, untuk berikutnya ini tadi ada yang private chat ke saya nih Kak. Itu tadi Kak Ilmi Zaki nih. Nah, untuk Kak Ilmi Zaki apa bisa nih Kak untuk on-cam untuk on-mic nih? Ngomongnya nggak bisa on cam, soalnya lagi hujan juga. Suara kedengeran nggak? Ya, kedengeran Zaki. Jelas Kak, jelas. Oh, oke, mantap. Ini Ustadz mau nanya, kalau kan kita udah belajar nih kan ya, fantasi nih semuanya tadi tuh, ya kan? Ya. Nah, kalau kita masih banyak salah nih kan selama pas belum belajar ini nih, jelasin kita banyak salah nih, nyata pas baca Al-Quran. Nah, itu yang udah dibaca tuh masuk pahala nggak, Tad? Soalnya kan kita salah baca tuh dibanding kita yang udah dari Ustadz ajarin tuh. Gimana, Tad? Oke, izin jawab ya. Tadi Zaki tanyakan ya bagaimana dengan bacaan kita yang salah ya sebelum belajar tahsin, apakah dihitung pahala ataupun yang lainnya. Oke, ini berdasarkan hadis ya. Jadi ada hadis di awal bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, mungkin dengan terbata-bata ini kan pasti nggak semuanya benar ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dengan terbata-bata pasti ada salah-salahnya. Nah, itu dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi bagi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Jadi dihitungnya bagi orang yang salah tapi dengan tidak sengaja ya, dengan tidak sengaja, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Tapi beda halnya dengan apabila kita sudah tahu hukumnya bahwa membacanya harus seperti ini, tapi kita sengaja dengan
salah dengan menyalahkan bacaan kita, maka hukumnya adalah dosa. Jadi mungkin bagi teman-teman semua sebelumnya belum mengetahui ya, belum mengetahui hukumnya bagaimana bacaannya, mungkin masih bisa dimaafkan dan mendapatkan pahala. Tapi apabila teman-teman sudah mengetahui hukumnya kemudian masih menyalahkan bacaannya, maka hukumnya adalah dosa. Jadi intinya tetap mendapat pahala ya. Jadi membaca Al-Quran itu tidak mendapat dosa. Tapi apabila teman-teman dengan sengaja menyalahkan, maka itu baru dihitung dengan dosa. Jadi intinya seperti itu, Zaki. Oke, Masya Apakah Allah. sudah Terima kasih, jawab? Pak Ustaz. Ya, sama-sama. Oke, lalu berikutnya ada yang dapat ke saya itu dari Rizky Willianto. Nah, dia kebetulan berhalangan ya untuk on-mic. Jadi pertanyaannya itu adalah jadi kan tadi udah dijelasin ya tentang kelompok-kelompok pembahagian huruf gitu. Nah, selama dari paham kakak belajar nih, kira-kira yang mana sih kak, kelompok yang mana gitu yang paling susah untuk dilafalin gitu, atau ada nggak huruf-huruf tertentu gitu yang agak susah dilafalinnya gitu kan? Oke, mungkin saya izin screen lagi ya biar kelihatan gitu. Oke, tadi Rizky Willianto tadi namanya ya? Iya kak. Ya, tadi terkait dengan huruf-huruf ya yang agak lumayan rumit ya, untuk dilafalkan. Itu di bagian ini bagian lidah atau bagian lisan. Nah, biasanya itu yang sulit gitu ya, mungkin bisa dicatat ya teman-teman. Saya itu yang sulit diucapkan itu huruf to, kemudian ada huruf dho, sama huruf ya mungkin yang pertama nih ya, yang pertama adalah di bagian lidah, bagian ujung lidah itu bagian yang susah adalah huruf to dan juga huruf dho. Kenapa susah? Karena pengucapan ini bagi yang belum terbiasa ya, bagi yang belum terbiasa itu agak lumayan susah huruf to dan juga huruf dho. Tapi dengan sering latihan, dengan sering mengucapkan, maka insya Allah akan terbiasa gitu untuk mengucapkan huruf to dan huruf dho. Dan juga yang susah itu di bagian ini, yang lumayan rumit adalah bagian dho. Jadi antara huruf to, huruf dho sama huruf dho itu emang agak lumayan rumit. Tapi yang membedakan adalah itu, yang membedakan dari masing-masing itu mereka bertiga, dari masing-masing huruf dho, huruf to sama huruf dho itu beda tempat, beda keluar makhraj itu berbeda. Misalkan huruf dho makhrajnya itu tempat keluarnya itu di bagian lidah bagian samping. Jadi apabila teman-teman bisa paham bahwa huruf dho ini keluar bagian samping, maka teman-teman nggak akan tertukar gitu, nggak akan tertukar dengan huruf dho maupun huruf to. Intinya adalah teman-teman paham tempat keluar dari makhrajnya. Jika teman-teman sudah paham, maka kesalahan itu pun akan bisa dihindari. Itu yang pertama dari huruf huruf to sama huruf dho. Kemudian yang lumayan agak susah itu, yang agak lumayan rumit, ada di bagian tenggorokan ya. Bagian tenggorokan terutama di bagian huruf ain. Nah, huruf ain ini, bagian tengah ya, tenggorokan bagian tengah itu mungkin bagi teman-teman yang baru belajar agak lumayan susah. Itu huruf ain, antara huruf ain dengan huruf a. Jadi harus terbiasa ya, harus dibiasakan, dibedakan. Jadi huruf a itu keluarnya di bagian tenggorokan bagian bawah. Kemudian huruf ain di tenggorokan bagian tengah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru belajar harus mengetahui ya bahwa dua huruf ini berbeda gitu tempat keluar makhrajnya. Yang huruf ain di tengah, tenggorokan bagian tengah huruf ain, dan huruf a itu huruf alif di bagian bawah. Sama huruf kha. Nah, huruf kha ini kenapa agak lumayan rumit? Karena harus kotor gitu. Pengucapannya harus ada kotor-kotornya, dikotor-kotorkan gitu. Kha. Khohihu. Jadi bukan ho, hi, hu, tapi jangan sampai ketukar ya, jangan sampai ketukar dengan huruf h. Oke, jadi ada beberapa yang mirip ya. Jadi yang lumayan susah itu emang huruf. Jadi menurut saya simpulkan. Jadi yang lumayan agak rumit itu huruf kha, huruf ain, huruf ain, sama tadi ketiga huruf tadi sebelumnya yaitu huruf dho,
huruf dho sama huruf to. Jadi menurut saya belajar Al-Quran, jadi ada 5 huruf yang lumayan agak susah diucapkan, yaitu huruf kha, huruf ain, kemudian huruf to, huruf dho sama huruf dho. Ya mungkin itu ya jawaban dari saya. Mungkin caranya adalah cara meminimalisirnya adalah dengan bisa mengetahui ya, dengan mengetahui makrosnya, dengan mengetahui tempat keluar hurufnya, maka kita pun akan mengetahui gitu bahwa masing-masing huruf itu berbeda tempat keluar hurufnya dan bisa menghindari dari kesalahan membaca itu sendiri. Ya mungkin itu jawaban dari saya, Fadlan. Oke, semoga pada ternyata bisa dipahami ya. Nah, lalu tadi ada contohnya, tadi ada yang cek saya juga. Jadi tadi ada Kak Novi Suci. Pada Kak Novi Suci bisa nih Kak, untuk apa bisa nih Kak untuk on mic? Ya bisa. Kalau saya masuk Kak. Oke, kalau gitu. Ya masuk Kak. Kalau gitu silakan. Ya, izin tanya ya Kak Nasmi. Boleh tolong dicontohin lagi nggak cara pelafalan huruf so? Karena saya belum bisa. Terus kedua, di beberapa sumber yang saya dengar itu beda-beda gitu tanggapan tentang posisi lidah dan mulutnya. Ada yang bilang nggak boleh monyong, terus ada juga yang bilang pangkal lidahnya itu harus menempel ke langit-langit gitu. Terus ada nggak sih kata-kata sehari-hari yang bisa buat kita latihan huruf so itu? Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih tadi Kak Noci ya. Kak Noci udah bertanya terkait dengan huruf so. Ya benar tadi Kak Noci ya. Huruf so ini emang saya belajar di berbeda tempat itu juga berbeda ya jawabannya. Tapi menurut saya yang penting itu huruf so itu intinya jangan sampai kedengaran huruf sa. Jadi bagaimanapun ucapannya, yang penting huruf so itu harus dibaca tebal. Jadi jangan sampai ketika kita melafalkan huruf so itu terdengar dengan huruf sa. Intinya adalah tadi kalau misalkan di PPT di materi saya, huruf so itu di bagian ujung lidah ya. Yang ujung lidahnya itu menyentuh bagian bawah. So, si, su. Jadi memang pendapatnya itu banyak yang berbeda-beda. Ada yang bilang monyong boleh, ada yang bilang nggak monyong juga boleh. Tapi kalau saya sendiri lebih prefer ke yang nggak monyong. Jadi lebih mementingkan makrosnya itu di bagian lidahnya, bukan di bagian bibirnya. Karena bagian so itu emang makrosnya kan di bagian lidah ya Kak. Jadi bukan makrosnya bukan di bagian bibir. Jadi kita optimalkan pengucapan huruf so itu bibirnya nggak usah ikutan. Jadi yang bergerak cuma bagian lidahnya aja. Jadi so, si, su, bukan so, si, su. Jadi diusahakan ya kalau menurut saya lidahnya bibirnya itu nggak usah monyong. Jadi kayak so, si, su, so, si, su. Jadi yang digerakkan adalah lidahnya, bukan sih, tapi dimenyarankan ya, karena tempat keluarnya adalah di bagian lidah. Karena kalau misalkan disebutkan so itu keluarnya di bagian bibir, baru pengucapannya baru dimonyongkan. So, si, su. Misalkan bagian so keluar di sini. Tetapi karena huruf so keluar di bagian lidah, maka kita optimalkan jangan sampai monyong. Jadi pengucapannya adalah so, si, su. So, si, su. Bukan jadi jangan sampai monyong. So, si, su. Tapi so, jadi bibirnya itu jangan sampai monyong. So, si, su. Intinya adalah pembacaan huruf so itu adalah tebal ya. Jadi jangan sampai ketukar dengan huruf sa. Kemudian tadi itu ya terkait dengan huruf so. Kemudian terkait pengucapan sehari-hari. Mungkin kalau bahasa Indonesia emang nggak ditemukan ya Kak. Kalau bahasa Indonesia emang nggak ditemukan pengucapan huruf so. Mungkin latihannya itu Kak, dengan latihan huruf so-nya sendiri Kak. Mungkin kalau di saya itu sih Kak. Jadi nggak ada pengucapan huruf khusus di bahasa Indonesia gitu untuk pengucapan huruf so. Mungkin bisa latihannya dengan pengucapan huruf so itu sendiri.
Mungkin itu Kak jawaban dari saya. Makasih Nasmi. Ya. Sama-sama. Oke. Terus ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dari Delia Husna. Nah, jadi kan begini Kak, kan Kakak kebetulan tahfiz juga nih Kak. Nah, jadi ini Kak, dia bertanya bagaimana sih Kak cara Kak Nazmi ini untuk mempertahankan hafalan yang sudah dimiliki gitu Kak. Jadi ini terkait hafalan ya? Ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih tadi atas pertanyaannya terkait dengan hafalan Al-Quran. Ya benar. Jadi bagi setiap orang ya, bagi setiap orang yang mempunyai hafalan itu harus dijaga gitu, harus dipertahankan. Karena kenapa? Bila kita setelah menghafal Al-Quran, meskipun nggak hafal semuanya, misalkan hafal juz 30, juz 29, itu pun harus dijaga ataupun dimurojaah. Nah, itu dengan cara diulang-ulang. Karena apabila kita telah menghafal kemudian dilupakan, itu jatuhnya mungkin jatuhnya dosa karena telah melupakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, caranya dengan murojaah atau dengan mengulang-ulang. Dan murojaahnya itu dilakukan dengan rutin, yaitu dengan setiap hari. Misalkan alhamdulillah ya saya sudah hafal 30. Nah, saya tuh murojaahnya itu sehari minimal 1 juz sampai 2 juz. Jadi diusahakan dalam sehari itu saya mengulang-ulang hafalan seenggaknya 1 sampai 2 juz sehari. Dan itu wajib dilaksanakan setiap harinya. Jangan sampai nggak dilakukan. Karena kenapa? Karena kalau kita seharinya murojaah, maka akan kerasa gitu. Akan kerasa nanti bakal kerasa tidak lancar hafalannya. Dan sangat disayangkan gitu. Misalkan kita punya hafalan, tapi kita tidak lancar dalam menghafalkannya gitu atau dalam melafalkannya. Oleh karena itu caranya adalah dengan cara murojaah. Mungkin untuk waktu murojaahnya bisa ini ya, bisa bisa dikondisikan gitu. Kalau misalkan saya murojaahnya setiap ba'da sholat. Jadi setiap ba'da sholat saya usahakan untuk minimal murojaah atau mengulang-ulang sebanyak 5 halaman gitu. Jadi kalau ditotalkan ada 5 kali sholat ya, 5 kali 5, 25. 25 halaman itu bisa sampai 1 juz. Mungkin itu sih jawabannya. Intinya adalah untuk bisa menjaga hafalan itu dengan dimurojaah atau diulang-ulang. Seperti itu. Oke, mungkin pada Delia nanti bisa dipahami lah ya. Nah, karena tadi juga merupakan pertanyaan yang terakhir, maka sudah selesai nih sesi tanya jawab pada agenda hari ini. Nah, dengan demikian juga kita juga sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum penutupan akan ada sesi dokumentasi sehingga untuk teman-teman yang tidak berhalangan boleh banget untuk on-cam terlebih dahulu agar lebih ramai lagi. Mungkin ditunggu sampai 15 detik ya untuk yang ingin on-cam. Yuk teman-teman yang bisa on cam ya, bisa untuk on cam karena sekarang sesi dokumentasi. Oke, langsung aja kayaknya kalian. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah.
Oke, sebelumnya saya ingin sebelum berlanjut juga saya ingin lanjut lagi nih buat teman-teman yang tadi belum sempat kita lupa belum sempat untuk isi esensi, boleh diisi lagi esensinya, linknya itu ada di deskripsi grup ya teman-teman. Nah, saya juga selaku MC ingin mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf pada teman-teman semua apabila ada kesalahan atau kekurangan yang lainnya gitu. Nah, sebelum kita tutup dari bagi dulu nih, kita tutup juga dengan berdoa. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan, lalu kita sempurnakan lagi dengan istighfar seikhlasnya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, saya Muhammad Fadlan selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan ya teman-teman sudah hadir. Dan ditunggu di stataku yang kedua. Insya Allah penjelasannya akan lebih seru lagi. Syukran ya, jazakumullah khair.